Salam sehat, salam semangat teman-teman. Kita berjumpa kembali bersama tuan rumah perspektif Haris Turino, Mas Haris. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa kembali. Puji Ji, syukur sehat kitanya ji. dalam keadaan yang baik. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai diskusi dan ngobrol-ngobrol pada episode terbaru Perspektif Haris Turino, jangan lupa saya mengajak dengan segala kerendahan hati untuk memberikan dukungan untuk channel kami dengan memberikan like, subscribe, dan juga memberikan komentar. Dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi. Kami izin untuk membuka masker terlebih dahulu untuk bisa lebih ngobrol, teman-teman. Ada beritanya, kita mulai secara case agak sedikit berkembang ya. Yes, naik. Ya, trennya menaik ya. Iya, secara signifikan ya. Kalau di awal akhir Desember, di awal Januari, secara nasional kita hanya di 200. Sekarang kita sudah di level 800. Dan celakanya adalah dominasi dari Jakarta. Sekarang positivity rate di Jakarta sudah sekitar 4%. Padahal batas aman kan di 5%. Iya. Ya. Pesan apa nih Mas buat teman-teman semua? Karena saya speechless nih teman-teman, tiba-tiba kok dalam awal tahun ini langsung ada pergerakannya cukup progresif ya. Gimana Mas? Baiknya kita. Tentu kita tetap harus menjaga prokes ya, cuci tangan dan pakai masker. Dan tentu saja kita tahu bahwa Presiden sudah mencanangkan ya untuk vaksinasi booster tahap ketiga. Mulai tanggal 12 Januari ini mulai dilaksanakan untuk tahap yang ketiga. Ya, sebenarnya keberhasilan Indonesia selama ini menahan ya, menahan lah kasus COVID ya di level yang rendah, itu sebenarnya patut diapresiasi dibandingkan dengan kejadian-kejadian di luar negeri. Dan negara maju ya Mas. Dan negara maju hari ini saya dapat breaking news, Amerika break high lagi, 1,35 juta case per hari. Mengerikan Ya, sekali. bahkan anak saya juga positif. Aduh. Maka sembuh ya Mas buat Ya, putrinya. terima kasih. Ya. Dan sebetulnya apa ya, dulu kan kita sempat agak dibully juga ya Mas, saya bilang kita ngebandingin sama negara maju waktu itu ya. Cuman sebetulnya sampai hari ini pun ternyata faktanya masih sama ya Mas. Bukan karena panjenengan corong pemerintah loh. Ya, faktanya kita dari sisi vaksinasi ya 5 besar dunia ya. Sehingga ini salah satu yang menyebabkan paling tidak ya kita mampu mengendalikan. Tapi tentu kalau melihat bahwa tingkat penyebarannya Omikron sedemikian dahsyat ya, ini yang harus diwaspadai benar. Karena sesudah liburan biasanya butuh waktu 1-2 minggu ya untuk terjadi ledakan. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita kembali pada situasi Juli. Iya. Dan nanti juga kan bentar lagi kan juga akhir bulan kan ada tahun baru Imlek juga ya. Jadi untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang merayakan, nanti kalau ada himbauan jangan ngomel-ngomel dulu ya Mas ya. Kita antisipasi dari sekarang ya Mas ya, sebagai Betul. banyak itu nanti mungkin ketika ada himbauan untuk kita menjaga agar kita dapat mengendalikan pandemi, kita nggak ngumpul-ngumpul, lebih baik kita sama-sama patuhi ya Mas ya. Memang ya dari banyak kasus Omicron ya, ini sebagian besar adalah kasus import. Sehingga himbauan dari Presiden dan Wapres sangat bagus, yaitu warga negara Indonesia paling tidak ya dalam beberapa pekan ke depan tidak pergi ke luar negeri. Tunda dulu lah ya. Tunda dulu ya. Saya sendiri membatalkan kunjungan ke Amerika untuk menengok anak saya. Ya karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan di sana. Nah, ngomong-ngomong ke luar negeri kan biasa belanja ya. Tapi kan karena kita hari ini kita belok langsung ke topik bahasan gitu ya. Jadi sebetulnya hari ini kita akan diskusi soal BUMN juga, tetapi dengan perspektif yang lain. Meskipun di ujungnya nanti sebelum dalam rencana topik kita hari ini ada yang agak pahit juga, tapi kita ngomongin yang manis-manis dulu ya Mas ya. Nah, sebelum itu di Komisi 6 sendiri sekarang kan sudah mulai masa sidang baru nih Mas. Gimana nih akhirnya di masa sidang baru ini prioritasnya apa sih Mas? Ya, jadi ini kita memasuki kemarin ya, memasuki sidang pembukaan ya, paripurna pembukaan untuk masa sidang yang cukup pendek sampai hanya 18 Februari. Ya, kemarin arahan dari Ketua DPR RI Bu Puan Maharani clear bahwa di dalam masa sidang yang pendek ini tentu jadwal akan lebih padat ya, dan beberapa prioritas harus diselesaikan. Salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Yang kita pernah bahas ya sebelumnya ya. Dan ini rencananya minggu depan ya akan sudah disahkan di paripurna. Dan ini menjadi satu momentum yang bagus sekali karena ini adalah inisiatif DPR dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Kata kuncinya ini adalah agak sedikit
menjadi Betul, korban juga betul, bahkan ya. ya. Ini adalah hal yang bagus. Yang kedua adalah tentu kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ya, Ya. Omnibus Law ya kan mengalami Guncangan. judicial review ya di MK dan kemudian dikembalikan. Kita dikasih waktu 2 tahun, maka ini harus dalam 2 tahun ini harus segera diselesaikan revisinya agar ya tentu saja mampu menciptakan iklim berusaha yang bagus sekali di Indonesia. Kemudian kalau kaitannya dengan Komisi 6, kita masih ingat RUU BUMN ya sudah selesai di Panja. Ini sekarang akan diskusi lebih lanjut, harmonisasi di Balik ya. Jadi harapannya tentu bisa segera diselesaikan paling tidak di kuartal pertama. Juga ada beberapa undang-undang yang lain seperti katakan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini sekarang tahapannya masih di Badan Keahlian DPR. Ya, kemudian undang-undang perkoperasian yang atas inisiatif pemerintah. Ya ini tahun lalu kita sudah kembalikan ke pemerintah untuk diperbaiki, kemudian diajukan lagi ke kita. Ini dari sisi fungsi legislasi. Kalau kita lihat dari sisi anggaran, ini menjadi menarik Mas Angga. Kita tahu bahwa pemerintah pernah mengeluarkan Perpu ya untuk relaksasi anggaran. Ya akibatnya adalah ruang defisit menjadi lebih lebar ya. Kita tahu di 2020 di awal Covid ya, kita defisit sebesar 6% lebih ya dari PDB. Kemudian 2021 defisit kita 5% lebih dan di APBN 2022 defisitnya sudah mengecil yaitu 4,8% dengan APBN sebesar 2.700-an triliun. Nah persoalannya adalah ini kan hanya berlaku 3 tahun. Betul. Sehingga 2023 kembali pada patokan sebesar 3%. Maka ini perlu dipersiapkan. Karena kalau tidak nanti pemerintah akan dianggap melanggar konstitusi juga undang-undang ya tentang perekonomian nasional. Ini dari sisi pengawasan ya. Dari sisi anggaran maaf. Kemudian dari sisi pengawasan kita tentu tahu ya kasus larangan ekspor batu bara yang heboh ya. Oh karena pengusahanya semua langsung ngumpul Mas. Iya langsung ngumpul. Karena urusan triliunan ya ini. Betul sekali, ini urusannya adalah urusan duit gede. Gede banget. Gede banget. Larangannya sebenarnya 1 bulan saja ya. Tetapi noise-nya besar sekali. Dan kemarin kita dengar katanya akan mulai dibuka pada tanggal 12 direlaksasi. Tentu ini menjadi satu isu yang menarik ya untuk disoroti. Kemudian masalah pupuk ya, yang setiap tahun masalah distribusi daripada pupuk ini menjadi hal yang menarik, ketersediaannya bagi para petani. Jangan sampai harga pupuk naik sehingga sementara harga panen turun. Ya. Mengenai pangan ya kita tahu BUMN sudah membuat holding pangan. Ini tentu perlu kedaulatan pangan adalah cita-cita kita. Mengenai Garuda ya, penyelesaian PKPU-nya, in court settlement kita terkejut juga bahwa tagihannya sebesar 198 triliun ya. Ini angka yang besar, tapi ya ini adalah solusi yang paling bagus. Ini kok take kita kali ini udah banyak ini ya, banyak PR-nya ya. Mas tolong ditahan sedikit ya Mas. Ya ini tugas daripada Komisi 6 ya. Tugas daripada Komisi 6 memang melakukan tadi fungsi legislasi, kemudian yang kedua adalah fungsi anggaran dan ini adalah fungsi pengawasan. Masalah Krakatau Steel ya. Juga ada penyelesaian utang yang menarik di Krakatau Steel. Masalah Bali Utara akan ada bandara. Betul. Ya, apakah layak atau tidak? Ini juga kan harus bicara dengan Komisi 6. Karena ini kaitannya nanti dengan anggaran. Jadi memang banyak sekali Mas Angga yang harus diselesaikan PR-nya. Tidak mungkin lah di masa sidang pertama, masa sidang ketiga kita sebutnya 2021-2022 ini akan bisa selesai semua. Tetapi ini adalah PR-PR yang memang harus dikerjakan oleh anggota DPR RI khususnya di Komisi 6. Berarti cukup maraton ya, walaupun kadang-kadang kita kalau ngeliat di TV ataupun di channel
media sosialnya DPR, mungkin yang dibahas mungkin tidak terlalu banyak, tetapi berarti di belakang proses Betul. legislasi itu pun harus berjalan juga ya Mas, Betul, dan proses-prosesnya. ini kan ya tarik-menarik ya, kepentingan seperti dalam Undang-Undang TPKS ya. Tentu masih ada lah tarik-menarik kepentingan, dan ini perlu karena pada hakikatnya kan di DPR adalah kesepakatan politik ya. Sehingga ya perlu ada kesepakatan sehingga mencapai satu undang-undang yang memang akhirnya bisa disetujui dengan baik. Tapi secara pribadi saya mengapresiasi Mas sikap Ibu Puan juga yang bahwa secara tegas dia sebagai pimpinan DPR sudah memberikan assurance gitu loh bahwa this time kita akan gerak lah, pengesahannya akan jalan gitu. Ya, bahkan direncanakan 18 Januari, jadi hari Selasa depan. Kita berharap tidak ada yang berubah ya Mas ya. Tidak ada yang berubah, dan ya walaupun kemarin ada beberapa interupsi, tetapi ya karena semua sudah sepakat ya. Pada hakikatnya kan interupsinya hanya memasukkan atau biar kelihatan lah ada interupsi ya Mas ya. Tetapi intinya adalah semua sepakat bahwa kita butuh undang-undang ini. Tapi saya cukup optimis sih kalau Bu Puan kemarin udah ngomong, biasanya apapun itu pasti akan dijadikan karena beliau karena berangkatnya dari kepentingan rakyat iya. Sudah terlalu banyak korban yang tidak bisa dilindungi dengan payung hukum yang ada. Itu saja sih. Jadi ini rasa keadilan ya, betul, yang mau dibawa. Betul, ya. Nah teman-teman, tadi Mas Haris sudah membuka dengan begitu banyak dimensi. Sebetulnya tantangan lah, saya nggak mau bilang itu permasalahan, karena sebetulnya memang tugas legislasi dan pengawasan itu adalah kepentingan kita juga ya Mas yang dibawa. Tetapi di samping kita membicarakan angka-angka yang agak fantastis di luar laporan pajaknya kita ya, angka-angka duit-duitnya ya, atau di luar saldo ATM kita kalau kita lihat di tanggal-tanggal segini. Tapi Mas sebetulnya apakah melulu urusan triliunan ya Mas yang dibahas itu? Ada nggak sih Mas yang lebih membumi gitu? Jadi kita tuh dompet-dompet kami nih, kaum penonton ini bisa relate. Ada nggak sih Mas sebetulnya? Gini Mas Angga, jadi kalau kita bicara soal kelolaan BUMN ya, memang luar biasa sekali angkanya. Jadi aset yang dikelola oleh Menteri BUMN Erick Thohir ya, jabatan satu itu aja. Jabatan itu ini 4 kali lipat dibandingkan APBN yang dikelola oleh Presiden Jokowi. Waduh. Ya, Presiden hanya mengelola 2.700 Ini triliun. bersayap loh pernyataannya. Apakah? Presiden hanya mengelola APBN 2.700 triliun. Sementara aset yang dikelola oleh BUMN adalah 10.000 triliun. 4 kali lipat. Ya, hampir 60% dari PDB Indonesia. Ya. Nah, tetapi tentu saja tidak semuanya urusan soal angka-angka besar ini. Ya. Tetapi BUMN juga punya kepedulian ya untuk mencetak tenaga-tenaga kreatif. Jadi industri kreatif akan dikembangkan karena BUMN kan tidak semata menciptakan profit, ya, tetapi juga mengembangkan UKM, mengembangkan industri-industri kreatif. Satu contoh ya, di industri kreatif ini dibentuk satu konsorsium 4 BUMN, yaitu Perum Produksi Film Negara (PFN), ya. Kemudian Telkom, Dana Reksa, dan PPA ini membentuk Telecommunication and Media Institute yang tujuannya adalah mencetak lebih banyak tenaga-tenaga yang kompeten di bidang industri kreatif. Sehingga diharapkan nanti bahwa industri film dan konten nasional seperti yang kita kerjakan ini ya, mampu bersaing dengan pemain-pemain global. Itu harapannya. Ya karena kan arah dunia kan ke arah sana. Di Kementerian BUMN sendiri ada Learning dan Research Institute yang tujuannya juga difungsikan untuk mampu BUMN ini menghadapi perubahan tuntutan zaman, Mas Angga. Jadi BUMN harapannya ya mampu menciptakan world class leader. Definisinya apa sih world class leader? Wawasannya global, ya, dan berkapabilitas digital. Serta tentu saja mampu untuk menciptakan, menggunakan, mengembangkan teknologi-teknologi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dari BUMN-nya. Seperti itu Mas Angga. Jadi talenta-talenta yang nanti akan menjadi pipeline pemimpin masa depannya BUMN yang sebetulnya ujung tombak pelayanan publik juga ya sebetulnya Mas ya. Itu bisa dipersiapkan lebih profesional seperti yang kita harapkan ya.
Ya. Dan terus teman-teman, sebetulnya saya ingin sekali mengkaitkan nih diskusi kita juga dengan masalah UMKM juga ya, berkaitan dengan BUMN. Karena sebetulnya kalau teman-teman nih yang mungkin berada di ibu kota Jakarta, kalau suka nongkrong ya, di M Block yang di Blok M, ya, ada yang di jalan di Pasar Baru ada namanya Pos Blok. Terus yang sekarang lagi renovasi Sarinah, itu BUMN ya Mas ya. Ternyata tempat nongkrong kita pun BUMN. Nah, tanpa kita sadari, tanpa disadari loh. Jadi pemanfaatan beberapa aset BUMN ya, yang selama ini tidak dipakai, punya peruri. Itu yang di M Block itu punya peruri. Gudang duit ya? Gudang duit. Katanya buat bikin duit kali di sana. Ya, kemudian kepunyaan PT Pos. Mas Angga kalau lihat ya, semua kantor pos di seluruh Indonesia itu semuanya letaknya strategis. Di semua kota di Indonesia itu selalu letaknya strategis. Meskipun sekarang udah secara anggaran lagi ngeri ya. Ya, tetapi ya itu beberapa aset yang tidak dimanfaatkan ya. Paling tidak kan bisa dijadikan tempat ngeriung ya, tempat UKM untuk mendisplay produknya ya, tempat co-working space. Ya ini kan menjadi arena yang menarik. Inilah salah satu sumbangsi daripada BUMN. Jadi memang selain akhirnya masalah yang begitu besar pun, tapi ternyata ada pengelolaan sisi kreatifnya juga ya Mas, untuk akhirnya memanfaatkan aset-aset itu untuk kepentingan publik balik lagi ya. Karena tugas daripada BUMN bukan hanya tadi sebagai agen pembangunan nasional ya, tetapi juga mendorong masalah UMKM. Ya, saya mengapresiasi 4 platform yang dibentuk oleh Menteri BUMN. Platform pertama adalah platform pendanaan ya. Dalam hal ini yang ditugaskan adalah BRI. BRI untuk memberikan pendanaan terhadap UKM-UKM supaya UKM bisa lebih berkembang. Ya. Kemudian platform yang kedua adalah terkait dengan pasar. Tadi Mas Angga sudah katakan. Sarinah sebagai physical marketplace bagi produk lokal dan merek-merek lokal didisplay di sana. Jadi lain kali orang asing kalau mau nyari produk-produk Indonesia cukup pergi ke Sarinah nantinya. Jadi komitmennya itu akan menjadi hubnya industri kreatif nasional di situ. Dan sekarang masih di tahap final ya, renovasi final. Kemungkinan bulan Maret sudah dibuka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Merah Putih Fund. Ini juga menarik nih. Ketika startup sudah mulai berkembang dan butuh pendanaan lebih besar, tentu bank akan kesulitan ya, karena bank kan lebih rigid ya. Nah ini adalah semacam venture capital yang mendanai startup, tapi syaratnya startup ini menarik Mas Angga, dimiliki oleh orang Indonesia, ya, dikembangkan oleh orang Indonesia, dikelola oleh orang Indonesia, beroperasi di Indonesia, ya, mengangkat produk lokal, dan nantinya harapannya adalah listing di Bursa Efek Indonesia. Berarti TKDN-nya harapannya 100% ya? Harapannya seperti itu. Ya, dan yang terakhir adalah platform yang ditugaskan kepada Telkomsel untuk mengembangkan konten, mengembangkan game yang sifatnya lokal. Sehingga dari keempat platform ini akan tercipta satu ekosistem. Karena kalau kita bicara soal industri kreatif, kita bicara soal ekosistem. Ada produknya, ada yang mendanai, ada yang mengangkat, ada kontennya, dan seterusnya. Sehingga akan tercipta satu UKM ya, yang mampu untuk menembus pasar-pasar global. Harapannya seperti itu Mas Angga. Sebenarnya skalanya berapa banyak sih Mas mitranya UMKM yang akhirnya berkolaborasi dengan BUMN itu Mas? Ya, di BRI kan sudah banyak sekali yang didanai oleh BRI, bahkan ada UMKM go global. Proyek ini menarik ya. Beberapa waktu kita kunjungan kerja ke Jogja waktu itu ya, kita mengunjungi BRI yang mendanai UMKM khusus untuk pasar global, pasar ekspor. Pasar ekspor ya. Beberapa diseleksi, dibina, di-training segala macam. Sehingga bukan melulu hanya pendanaan saja, tapi diajari penggunaan teknologinya, dibukakan pasarnya, dan seterusnya. Dan sesederhana bahkan akses perbankan ya Mas. Karena kadang-kadang dari mereka juga banyak yang masih manual ya Mas ya. Maunya kontan. Padahal kalau transfer itu atau menggunakan literasi keuangan yang lebih baik, peluangnya bisa lebih besar ya. Ketika mereka bisa bertransaksi dengan mitra di luar Indonesia ya Mas ya. Nah terus Mas, kemudian akhirnya ada juga
ada satu langkah nyata juga bahwa BUMN ini akan menjadi rumah bagi UMKM yang tadi sempat kita sampaikan, dan bahkan juga ada anggaran ataupun nilai pasar 1 triliun gini US dollar ya. Itu Facebook, Mas Angga. Facebook. Ya, jadi selama ini kan Indonesia hanya mengandalkan sumber daya alam. Ya kan? Nah, pasti sumber daya alam akan habis. Maka fokus daripada pembangunan nasional harus digeser ke arah industri kreatif salah satunya. Ya, karena industri kreatif itu tidak ada batasnya, Mas Angga. Tadi Mas Angga ngomong ada satu perusahaan Facebook saja, ya itu nilai pasarnya 1 triliun dolar atau 15.000 triliun rupiah. Itu segede negara Indonesia. Facebook PDB, doang. Facebook doang, pasti Facebook ya. Kita cuman share upload foto punggung sakit juga kita share ke Facebook. Minta tolong cari obatnya. Nah, itu dia. Ini kan luar biasa. Ini baru Facebook loh. Belum kita cerita yang lebih Apple lah. Apple 2,9 triliun dolar. Ya. Belum seperti katakan Microsoft. Ya, 2,5 triliun dolar. Ya, serta Google itu 2 triliun dolar. Nah, harapannya ya Indonesia punya seperti ini nih. Ya, punya ini kan industri kreatif, Mas Angga. WA katakan ya. Kalau Indonesia punya platform sendiri dan yang make, kata kuncinya bikin platformnya sih bisa. Tapi siapa yang make? Dan di saat yang sama potensi kita tuh luar biasa banyaknya. Luar biasa sekali. Ya, kita kan punya penduduk yang banyak ya. Dan kepo semua. Ya. Dan doyan nampang. Pilihan fokus pada industri kreatif. Dan BUMN mendukung ini adalah pilihan yang sangat tepat. Ini bisa mengangkat Indonesia karena pertumbuhan industri kreatif Indonesia sangat tinggi. Walaupun tentu besarannya tidak sebesar di Cina. Tapi pertumbuhannya kita sangat tinggi. Berarti ada harapan juga ya, mungkin kayak sekarang kan kita berbicara kalau sama industri kreatif atau platform tuh kan kita juga butuh semacam Telkomsel misalnya seperti itu, yang mesti membantu untuk dalam aspek jaringan yang mereka punya Telkom induknya semuanya. Karena itu yang akan membuat satu katalisator yang sangat bagus ya, Mas. Betul. Jadi dulu kita pernah bahas yaitu tol langit. Oh iya. Ya, infrastruktur langit ya. Karena industri kreatif sangat dependen terhadap infrastruktur langit. Kita kalau bahas kayak gitu malah nggak laku loh, Mas. Tapi akhirnya apa yang kita diskusikan itu ternyata terbukti bahwa itu adalah jadi satu pilihan jangka panjang yang sebetulnya mesti kita siapkan. Iya, Mas Aga. Jadi teman-teman pencinta konten kita juga jangan pernah berhenti untuk berkreasi ya, Mas ya. Ya. Mas juga pasti mendorong juga untuk teman-teman untuk tetap kreatif dan juga menciptakan nilai tambah. Kata kuncinya orang muda. Ya karena kreativitas ada di orang muda. Jangan yang tua-tua mulu. Ya kalau yang tua seperti saya ya sudah ketinggalan kelihatannya. Masih bawa bolpen loh Mas Aris. Itulah dan kertas dan kerpean ya. Iya, kerpean. Ya, kalau Mas Angga kan sudah pakai ini nih begini ya kan. Saya tapi itu menarik ya, bahwa akhirnya bahwa ternyata sisi lain dari BUMN sendiri tidak melulu urusan yang angkanya fantastis, memang itu penting ya Mas, karena itu juga roda ekonomi kita di situ. Tetapi juga ada keberpihakan juga ya untuk teman-teman generasi baru, pelaku industri kreatif, dan juga memberikan ruang besar. Skalanya kan besar sekali tadi saya katakan. Ya, sehingga tentu saja dengan kekuatan yang dimiliki oleh BUMN, BUMN berpartisipasi dalam mengembangkan industri kreatif, dalam mengembangkan UMKM. Dan kita mengajak juga teman-teman untuk memanfaatkan semua platform BUMN yang tersedia. Pasti di BUMN besar membuka ya Mas ya, ruang untuk kemitraan ya. Jadi jangan pernah malas terutama untuk cari informasi ya Mas ya. Karena kita tahu setiap tahun dari yang model industri kreatif yang masih bentuknya tradisional, pelaku-pelaku usaha kesenian ataupun pelaku usaha kerajinan, itu selalu punya wadah juga. Bank Mandiri, BRI semua punya, BNI punya mitra yang begitu banyak, Telkom juga banyak, nanti ada yang lain monggo dicari tahu ya Mas ya. Dan terus kemudian, nah kalau tadi udah kabar-kabar baik sekarang nih ada juga belum lama ini, bahkan kemarin tepatnya, itu akhirnya Menteri BUMN melaporkan dugaan yang seperti Mas sudah sampaikan bahwa
Kalau ada kerugian negara, lapor dong mestinya. Ya, Ya kan yang Mas sampaikan di beberapa episode kita sebelumnya, harusnya ada ketegasan di sidang. Mas juga ngomong bahwa kalau ada kerugian negara itu mesti diusut sampai itu. ya. Akhirnya ini mencapai babak baru nih Mas. Yes. Jadi waktu RDP tanggal 9 November, saat itu saya baru 9 hari menjadi anggota DPR RI di Komisi 6. Dan saat itu di dalam RDP dengan Wamen 2 ya, Pak Tiko dan Pak Irfan ya, Direktur Utama Garuda Indonesia, kita sampaikan tentang hal ini. Karena Pak Tiko mengatakan bahwa salah satu penyebab kerugian atau technically bankrupt dari Garuda Indonesia adalah tata kelola yang keliru, bahkan mengarah pada korupsi. Tentu saya desak saat itu. Nanti mungkin videonya bisa ditampilkan di podcast ini ya. Bapak Haris Turino, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Saya akan menyoroti mengenai 4 hal ya. Yang pertama, ada pengakuan yang jujur dari Pak Wamen bahwa salah satu penyebab terjadinya kondisi saat ini adalah tata kelola korporasi yang buruk. Bahkan dalam presentasi dijelaskan permasalahan yang buruk ini adalah korupsi mulai dari kerjasama yang memberatkan, markup dan seterusnya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan senior saya, Pak Dedi, bahwa ini harus dibongkar, Pak. Toh bukan salah Pak Wamen, bukan salah Pak Dirut saat ini. Harus ada keberanian ini untuk dibongkar. Jadi pada kesempatan ini yang kami ingin tanyakan adalah dukungan politik macam apa yang bisa Komisi 6 sajikan supaya Pak Wamen, Pak Dirut berani membongkar hal ini agar kedepannya tidak terjadi lagi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah mengenai mekanisme restrukturisasi, di mana tadi diusulkan lebih memilih in-court, di mana dampak daripada in-court adalah belum tentu homologasi, bisa juga terjadi pilot. Mitigasi apa yang sudah dilakukan agar kondisi pilot tidak terjadi? Kemudian tadi di restrukturisasi bahwa mengusulkan memakai kupon utang baru dan ekuitas. Sehingga ini tentu akan ada dampaknya pada perubahan struktur pemegang saham. Tadi Pak Wamen katakan, sehingga ada kemungkinan saham pemerintah mengalami dilusi. Kok cuman pemerintah? Kan faktanya ada yang lain, Pak. Ya, jadi ini juga harus clear, Pak. Ya, kalau yang dipilih adalah nanti PMN, pemerintah cepengin the money, artinya juga yang lain dilusi kalau tidak taruh modal, Pak. Ini harus clear sekali di sini, Pak. Berikutnya untuk penanganan ini, terutama masalah restrukturisasi in-court untuk penyelesaian hal mengenai lessor, libatkan Pak tim yang independen dari akademisi, dari KPK, dari negosiator, sehingga semuanya bening, Pak. Tidak terjadi lagi hal-hal yang buruk di masa yang akan datang. Dan menarik sekali tadi target restrukturisasi yang Bapak usulkan. Proyeksi kinerja Garuda setelah restrukturisasi. Pada bulan April 2022, Bapak sudah mentargetkan biayanya turun menjadi 80, sehingga sudah kira-kira mendekati dengan revenue. Ya, yakin Pak? Itu kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, mitigasinya apa? Apakah nanti tabelnya tinggal digeser lagi tanggalnya? Jadi dari April menjadi Agustus dan seterusnya. Hal yang ketiga, Pak. Mengenai kerjasama dengan Emirates. Banyak di media sudah mengungkap, tapi belum jelas.
bentuknya apa sih? Progresnya sejauh mana? Jangka waktunya kapan? Dan apa dampaknya bagi Garuda? Kalau cuma code sharing ya tidak banyak berdampak bagi Garuda. Dan terakhir adalah bahwa banyak masukan mengenai UKM-UKM yang tidak dibayar, Pak. Mulai dari yang 300 juta, 500 juta, 1 miliar, 3 miliar. Ini perlu diperhatikan, Pak. Karena kalau tidak, mati semua mereka, Pak. Rasanya itu pimpinan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ananta. Bahwa kalau memang ini terjadi, maka ya perlu dibongkar dan perlu diserahkan ke ranah hukum. Ya, jangan sampai ya ini ditutupi saja, dibongkar. Ini sudah satu langkah awal yang baik bahwa akhirnya dibawa ke kejaksaan ya. Ya. Bahwa apa namanya aspirasi kita ya, Ya. dieksekusi oleh Menteri BUMN. Tapi kalau Mas Angga baca pemberitaannya secara bening, ini baru ATR. Baru satu jenis Baru pesawat. satu jenis pesawat ya. Ya semoga ini langkah pertama. Karena nanti akan ada pesawat badan lebar ya, yang angkanya pasti lebih fantastis lagi untuk Boeing, untuk Airbus. Harapannya nanti buka aja semua sudah. Jadi Mas masih punya keyakinan bahwa ini sebetulnya masih banyak tabir yang bisa dibuka. Ya. Sekalian ini digunakan sebagai senjata di dalam settlement in court. Ya. Bahwa terjadi tata kelola yang tidak benar, ya, termasuk fokusnya pada penyewaan pesawat, sehingga akibatnya adalah, ya tentu para lesor harus mengerti ini, ya, di banyak negara terjadi haircut kok. Ini salah satu cara untuk mencapai satu kesepakatan damai atau homologasi. Ya. Seperti itu Mas Angga. Berarti komitmen Mas akan tetap sama untuk mendukung proses hukum ya Mas ya? Yes. Agar juga bisa terang benderang. Dan cita-cita yang lain Mas Haris juga sempat lalu ngomong adalah akhirnya bisa utang-utang UMKM juga ya, yang tadi kita ngomong. Oh ya, utang UMKM ya Garuda. Masuk UMKM masuk ngutangin Garuda iya kan Mas kan selalu ya. itu. Jadi ntar semoga ya ada jodohnya, kemarin udah diminta untuk didorong untuk laporkan ini Oh ya secara sudah hukum. ada UMKM yang kirim email ke saya mengucapkan terima kasih. Saya sendiri tidak tahu siapa UMKM-nya, apakah itu di dapil saya atau bukan. Tapi UMKM yang menyatakan bahwa Paris terima kasih, aspirasinya sudah dibawakan di RDP dan sekarang sudah mulai dicicil paling tidak. Nah, Ya. kabar baik ya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang meng-email Mas Haris jangan lupa pakai identitas lain kali. Jadi bisa. Ada identitasnya, ada cuma saya enggak kenal. Oh, nggak kenal Ini ya. siapa? Oke. Tapi kan Mas kan juga nggak milih-milih ya. Pokoknya siapapun itu kepentingan publik kan. Memang ya enggak pantas lah kalau UMKM harus runtuh ya. Gara-gara BUMN-nya bermasalah. Iya. Kita harapannya kita kawal ya teman-teman, dan juga kita tetap bersikap kritis dan objektif lah dalam melihat ini semua. Nah terus kemudian yang terakhir maupun nggak terakhir amat sih, karena ini urusan duit lagi nih. Urusan duit lagi. Jadi ada wartawan senior kita membahas soal THR. Asik. Hari raya apa ini Mas? Apa Mas? Kebagian juga nggak? Aku belum kebagian loh Mas. Ini ada apa sih ceritanya sih Mas? Iya, Jadi rame. jadi karena rame ya, di DPR juga rame ya. Saya mencoba mencari sumber aslinya itu dari mana sih. Ternyata dari podcastnya Akbar Faisal ya, di mana tamunya saat itu adalah wartawan senior Pak Dahlan Iskan ya, yang pernah menjadi Dirut PLN, pernah menjadi Menteri BUMN ya. Di situ Pak Dahlan mengatakan bahwa beberapa bulan setelah saya diangkat menjadi direktur PLN, kemudian salah satu direksi saya, beliau ngomong begitu, tergopoh-gopoh menghadap saya dan melaporkan bahwa ada anggota DPR RI yang meminta jatah THR seperti itu. Tapi kemudian setelah dirapatkan kami tolak. Ya ini versi yang dikemukakan oleh Pak Dahlan Iskan. Ya seharusnya menurut saya dibuka aja. Toh sudah ditolak, ya kan? Tidak ada transaksi atau duit keluar, dibuka saja. Karena hal yang seperti ini kan tidak baik, Mas Angga. Iya.
Ya, kan jadi timbul apa ya? Tafsir orang ngomong wah, anggota DPR kok sedemikian buruknya minta-minta THR dan seterusnya. Dibuka saja siapa orangnya. Ya, itu kejadiannya 2010. 11 tahun lalu. Ya, jadi Pak DI kan 2009 2011. Desember 2009 sampai Oktober 2011 waktu beliau menjadi Dirut PLN. Kemudian yang diangkat menjadi Menteri BUMN ya. Cuman saya kadang-kadang nggak habis pikir secara pribadi gitu ya. Kok kayak gagal move on gitu. Maksudnya ketika dia sudah, apalagi udah 11 tahun yang lalu ya. Mestinya betul ya. Mestinya buka aja ya. Buka aja. Daripada cuma bikin rame. Iya, gitu ini kan ya. jadi bingung kita ya Iya kan. Kebagian juga enggak gitu ya. Jadi kan kesel ya gitu ya Mas. Akhirnya tapi ini fungsi kontrol dari media baru, media kreatif. Ya podcast ini media kreatif. Fungsi kontrol. Ya, tapi harapannya jangan setengah-setengah ya. Ya, dibuka aja. Ya. Jadi untuk yang punya informasi ataupun apa ya monggo ditaruh di tempat komen biar rame. Kalau ntar Mas Haris bisa tanya bener nggak sih ada THR-nya? Kok saya nggak dapet? Nah intinya begitu. Tapi enggak lah, sebetulnya pesan yang disampaikan adalah bahwa jangan sampai akhirnya karena ada satu rumor yang kecil itu akhirnya mendegradasi semua upaya kerja yang dilakukan. Betul. Karena itu sangat nggak sehat sekali. Dan Ya. kita harus mengapresiasi juga bahwa ada banyak juga teman-teman yang bertugas di Senayan yang mendapatkan aspirasi juga menjalankan itu dengan penuh hikmat yang sangat berintegritas. Kita harus jaga itu semua. Terus kemudian yang satu lagi Mas, sebelum kita akhirnya merangkum diskusi kita hari ini, ada teriakan dari emak-emak. Yang juga pasti emak-emak di Brebes juga pasti teriakan. Ngegasnya sama Mas, karena di sana juga di sana juga penggunaan komoditas minyak goreng utamanya. Terus kemudian yang lain-lain itu juga sekarang lagi membabi buta harganya. Teriakan ini apa Mas yang bisa diceritakan? Ini kan bidangnya ini loh. Betul. Ini fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dari Komisi 6. Iya loh. Ya, kita sudah panggil Menteri Perdagangan saat itu. Kita sudah sampaikan ya bahwa di masyarakat terjadi kenaikan harga minyak goreng. Ya, dengan HET sebenarnya patokan dari pemerintah itu 11.000. Tapi kan tidak ada sekarang beli minyak goreng 11.000. Sekarang seliter 20.000 lebih, Mas. 15.000, 20.000 di daerah tertentu ya. Sehingga ini kan menyulitkan masyarakat. Harga gorengan tidak bisa naik. Iya, saya nggak kenyang Mas kalau naik. Jadi kalau 10.000 cuma dapat 4, aduh, cuma ngotorin gigi Mas. Nah itu dia. Padahal orang Indonesia ya konsumsi minyak goreng itu besar sekali. Ya, kita lihat makanan kita hampir semua digoreng. Iya. Ya. Nah, kenapa ini terjadi? Waktu itu kita tanyakan ya, dan sudah dijelaskan sama Menteri Perdagangan bahwa penyebabnya adalah kenaikan harga CPO yang tadinya $600 per ton ya menjadi sekitar 1.300 per ton. 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat. Sehingga tentu CPO sebagai bahan baku minyak goreng harganya naik. Saat itu clear saya katakan kepada Menteri Perdagangan bahwa lalu apa langkah yang akan diambil oleh Menteri Perdagangan? Kan tidak bisa dibiarkan. Ya, kalau memang terjadi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Apakah kenaikan harga CPO ini diprediksi permanen jangka panjang atau tidak? Saat itu dijawab oleh Menteri Perdagangan, ini sifatnya temporer. Ya. Kalau temporer, maka pemerintah harus hadir dan mengoperasi pasar. Operasi pasar. Ya kalau sifatnya temporer. Ya. Karena kan kalau sifatnya memang permanen ya, kenaikannya 2022, 2023 masih tetap di angka yang sedemikian tinggi, tentu kan tidak mungkin terus-terusan operasi pasar. Ya, tentu harga eceran tertingginya di-adjust ya agar lebih masuk akal. Artinya adalah pengusaha minyak goreng juga tidak rugi dalam memproduksi minyak goreng. Nah ini kita dengar sekarang bahwa Kementerian Perdagangan sudah merubah dari 11.000 ke 14.000 karena diprediksi di 2022 harga CPO tetap akan di angka tinggi. Ya, tapi 14.000 harus ada dong. Ya. 14.000 jangan barangnya tidak ada. Jangan cuma tertulis aja Ya, ya. jangan cuma tertulis saja, tetapi kalau lebih dari sini maka harus ya operasi pasar yang cukup besar. Itu di minyak goreng. Yang lain adalah di pupuk, Mas Angga. Nah, tuh. Isunya sama.
bahwa pupuk subsidi barangnya tidak ada. Ya. Di Dapil Mas juga dengar yang sama Ya. kan kemarin ya. Ah, Waktu terakhir akhirnya turun harga Dapil. pupuk naik. Ya. Nah, ini yang menderita kan kembali lagi orang kecil. Ya, sementara harga panennya nanti jatuh, bawang katakan, ketika harga panennya jatuh, tapi pupuknya naik terus. Nah, maka ini fungsi pengawasan seperti ini kudu kita jalankan, Mas Angga. Ya. Kita akan di masa sidang ini, kita akan undang direksi dari Pupuk Indonesia Ya. untuk menanyakan masalah ini. Problemnya ada di mana? Dan langkah apa yang akan dilakukan oleh Pupuk? Nah, karena dia punya penugasan untuk menyediakan pupuk subsidi pada harga yang terjangkau bagi petani. Ya. Ya, Oke. Jadi ternyata teman-teman PR-nya cukup banyak. Walaupun tadi kita sudah punya satu harapan juga, terutama teman-teman yang kita selalu sapa di kanal YouTube dan juga di platform podcast yang ada atau audio konten yang lain, untuk tetap semangat pada industri kreatif yang karena ruang tumbuhnya begitu besar dan punya peluang yang begitu menjanjikan untuk menjadikan industri ini sebagai satu tumpuan hidup ya, yang bukan sekedar hanya sebagai kerjaan temporer saja. Tapi di saat yang bersamaan ternyata secara tradisional komoditas kita masih ada fluktuasi yang akhirnya menyebabkan masyarakat di tingkatan bawah langsung yang berhadapan dengan aktivitas sehari-hari juga terdampak. Jadi ini adalah tugas kita bersama ya Mas, Ya. untuk mengawasi, kritis dan juga bersemangat untuk tetap berkarya, memberikan hal yang terbaik untuk negara kita, dan kita harus tetap sehat. Ji, ini kata kuncinya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena kita tahu kenaikan COVID cukup drastis. Matur suwun Mas, waktunya luar biasa dan tetap berintegritas ya Mas. Aku titip selalu. Terima kasih. Tetap Terima semangat kasih. dan kita pamit dan untuk berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.